Mazmur 122 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ya, untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ayat yang pertama dan jemaat Tuhan ayat yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikian kata firman Tuhan. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari Rabu kemarin saya sudah sampaikan sebetulnya saudara-saudara, tetapi tidak ada salahnya saya kembali bersaksi Bapak Ibu Saudara bagaimana perjalanan penginjilan yang sudah kami lakukan di Dusun Masokut. Dusun Masokut itu 100 kepala keluarga ya di dusun ini dan 2 dusun. Jadi saudara cukup sangat banyak jiwa di sana. Saudaraku, kalau kali 4 ya kan, kali 4 100 kali 4 berarti ada sekitar 400 jiwa penduduk di sana. Kalau kali 4 suami istri itu kan 2 anak, itu minimal lah itu ya kan, satu rumah tangga. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1, bahkan ada yang teteh. Jadi kita rata-ratakan lah dari 4. Jadi kurang lebih 400 jiwa ada di sana. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tantangan ya untuk penginjilan ini tentu ada, ya sangat ada. Tantangannya dari mana? Ya dari gereja-gereja di sini, ya termasuk dari baca gerejanya sendiri, gitu kan? Itu tantangan terbesarnya. Dan mereka katakan begini, supaya pindahnya kita ke GPDI, gitu kan? Lalu mereka katakan sama masyarakat di situ, di ultimatum, siapa yang keluar dari GPDI ke neraka itu. Padahal sebetulnya saudaraku, tujuan kita di sana bukan mau mengeluarkan mereka dari gerejanya, bukan, tetapi memberitakan Yesus yang mereka percaya itu adalah betul-betul Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Nah, itu yang kita sampaikan, supaya mereka tidak meninggalkan Yesus yang mereka percaya itu. Saudaraku, awalnya pelayanan ini tidak diterima kalau hanya Pak Gembala Masokut itu yang berurusan, ya kan, kepada dusun, kepada gereja itu. Mereka tidak mau respon, bahkan mereka tidak mau kasih data ya untuk pelayanan ini. Akhirnya saya sebagai ketua tim ya mengambil sikap harus pergi ke sana menjumpai langsung kepada dusun. Dan kepada dusun itu katanya sekaligus dia adalah banyak gereja di sini. Akhirnya kami di sana, saudara, dan langsung kami tunggu sampai jam 5 kami pulang dari sana. Ya, sampai jam 5 sore kami tunggu sampai ketemu. Tidak bisa kita pulang kalau tidak ketemu, saya bilang sama dia. Akhirnya ketemu, saudara kami berkali Tuhan, karena dia juga kenal saya. Ya, saya dulu di situ, bapaknya juga kenal dengan saya. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, ya. Akhirnya saudaraku, dia tidak bisa ngomong apa-apa.
Lalu saya katakan kepada dia, supaya tidak ada kecurigaan datang kau ke acara itu, saya bilang dia. Karena memang dari segi umur dia adik, ya kan? Karena kepala dusun dia makanya kita panggil dia bapak, ya kan? Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memang kalau kehilangan jiwa ini tugas siapa sebetulnya? Lalu ya, Mama Alicia sudah bersaksi, 2 hilang jiwa. Tugas siapa itu? Seharusnya adalah tugas kita. Amin. Kalau sudah memiliki pemahaman yang benar tentang Injil, tentang Yesus itu, saudara akan diberkati Tuhan. Kemarin itu saya katakan kepada mereka di Masoko, masih mau nggak kasih anaknya ke sana? Gak lagi om. Ini bukan berjanji sama saya ya, berjanji sama Tuhan. Nah ini kalau sudah memahami tentang keselamatan itu dengan baik, saya percaya saudaraku kita akan tetap mempertahankan iman itu. Haleluya. Walaupun memang tertatih-tatih kita berjalan dalam perjalanan iman, walaupun sukar dalam perjalanan iman, tetapi kita akan tetap bertahan. Sering jatuh bangun, tetapi kita tidak tinggalkan Yesus. Haleluya. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berpikir gini, tadi ketika aku dengarkan kesaksian dari Mama Alicia ini, saya menangis, menangis. 2 jiwa hilang. Karena sesuatu yang sebetulnya perlu tetapi tidak terlalu perlu. Ya, pendidikan itu memang perlu tetapi bukan itu yang utama. Ya, perlu itu pendidikan itu. Sekolah itu perlu sekali. Tetapi bukan itu sebetulnya kebutuhan terutama daripada manusia sebetulnya. Kebutuhan utama dari manusia ini sebetulnya adalah keselamatan. Amin. Maka Yesus datang ke dunia ini tidak mendirikan sekolah. Haleluya. Tidak dibuka TK. Tidak dibuka sekolah dasar, tidak dibuka. Tetapi yang dikerjakan oleh Yesus pergi ke desa-desa, ke kota-kota, dari desa yang sana ke desa yang satu untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, untuk memberitakan kelepasan, untuk memberitakan pengampunan, untuk menyerukan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Haleluya. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Dan itulah sebetulnya kebutuhan yang utama. Maka setiap orang yang datang kepada Yesus, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berkat yang diberikan oleh Yesus itu harus sebetulnya sampai kepada keselamatan. Amin. Perhatikan, ketika Yesus berjumpa dengan 10 orang kusta, 10-nya sembuh, tapi 9 saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan hanya cukup di situ, hanya cukup di kesembuhan itu. Dia tidak mau tahu lagi tentang Yesus. Tetapi 1 orang saudara-saudara kembali bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Imanmu menyelamatkan. Haleluya. Berkat yang diterima, kesembuhan yang diterima oleh orang kusta itu bukan hanya berkat jasmani saudara-saudara, tetapi berkat yang diberikan oleh Yesus itu kepada dia sudah menghantar dia, sudah membawa dia saudara-saudaraku sampai menerima keselamatan dari Yesus. Ingat perempuan yang pendarahan itu 12 tahun saudara-saudara. Apa yang Tuhan katakan ketika dia, siapa yang menjamah jubahku, kata Tuhan. Ketika perempuan itu berkata dan maju ke depan saya, apa yang Tuhan katakan? Imanmu menyelamatkan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, ketika perempuan berzina itu ditangkap lalu diadukan, diadili di hadapan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku pun tidak akan menghukumi, pergilah. Amin. Selalu harus sampai kepada keselamatan. Itu sebabnya saudara, tujuan utama kita sebetulnya saudara adalah keselamatan jiwa kita. Itulah yang paling berharga yang harus kita miliki sebetulnya. Amin. Amin. Ya. Itu yang paling berharga. Saya berpikir tadi, ketika
ini disampaikan saudara-saudaraku, nanti setelah tahun ajaran baru, ya, kita akan melakukan pelayanan penginjilan di sekolah-sekolah SD. Matobe pertama sekali, haleluya. Kita buat KKR penginjilan di situ, memberitakan Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nanti masalah konsumsinya Mama Alisa yang sediakan, haleluya. Cari tahu berapa jumlah jiwa, berapa jumlah siswa kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Ya, berapapun harganya, selamatkan jiwa. Amin. Di Selawinan nanti, mana Mama Dimas? Ya, di Selawinan. Kita buat nanti KKR di situ. Ya, saya nanti akan bawa teman-teman di situ. Setelah masuk ajaran baru, tanggal berapa ajaran baru? Tanggal 10 ya. Minggu depannya langsung kita buat penginjilan di sana. Kita akan sampaikan, tolong fasilitasi ya tim penginjilan dari GPDI untuk ke sana. Ya, entah mulai dari Senin, Selasa, Senin di Matobe, Selasa di Selawinan, Rabu di Saurel. Kita akan kejar, ya, supaya penginjilan ini bisa terlaksana. Jiwa harus kita selamatkan. Haleluya. Kalau sudah berangkat, itulah. Kalau saya pikir kalau sebelum berangkat biar saya satu, saya sekolahkan sampai SMA, biar tinggal di sini. Kalau dia perempuan, harus perempuan tapi yang laki-laki tanya siapa yang mau terlibat untuk laki-laki ini, berapa lah ya? Tapi jiwanya itu mahal. Haleluya. Kenapa saya katakan harus perempuan di sini? Karena anak-anak saya banyak perempuan. Ya. Kalau perempuan mau saya tinggal di sini sampai ke SMA, kita tanggung jawab. Ya. Supaya jiwanya itu tidak hilang, supaya tidak masuk neraka. Haleluya. Jangan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Daud adalah seorang raja. Sebetulnya saya lihat ini saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada satu dua peristiwa yang berbeda di waktu yang berbeda. Pertama, saudara-saudaraku, pada masa hidupnya Daud sendiri. Tetapi ini juga bisa menjadi sebuah satu nubuatan ke depan di masa yang akan datang. Saudaraku, Daud mengatakan aku bersuka cita. Ini mewakili saudaraku orang-orang percaya atau keturunan Daud atau bangsa Israel di masa yang akan datang. Kalau kita seperti sekarang, saudara-saudara, bebas beribadah, sepertinya firman ini kurang efek gitu ya. Kurang kita rasakan, saudara-saudara. Masih bebasnya kita beribadah. Nggak perlu pun kita diajak. Masih bisa kita beribadah, masih bisa kita ke rumah Tuhan, masih bisa kita memuji Tuhan. Saudara. Tetapi saudaraku, Daud melihat di masa yang akan datang, di hari yang akan datang, berapa ratus tahun yang akan datang, akan terjadi suatu kesulitan. Bagaimana orang mencari rumah Tuhan, bagaimana orang saudaraku pergi ke rumah Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan. Dan itu saudaraku terjadi pada bangsa Israel pada zaman pembuangan ke Babel. Ya, mereka merindukan rumah Tuhan, tidak bisa lagi. Mereka merindukan Yerusalem, mereka tidak bisa. Mereka mau membuat peribadatan di rumah mereka, tidak bisa. Jangankan saudaraku mau beribadah. Pada zaman Esther, saudaraku, maka dalam kitab Esther, saudaraku, satu kata pun nama Allah tidak ada pernah disebut di sini. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena nyawa mereka adalah taruhan.
Ketika mereka menyebut nama Allah mereka, selain daripada sesembahan orang-orang Babel, saudara-saudaraku, mereka harus mempertaruhkan hidup mereka. Mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Saudara, dan itu sudah kita lihat bagaimana peristiwa-peristiwa Mordekai, peristiwa Daniel, peristiwa Mesak, Sadrak dan Abednego. Ketika mereka ketahuan beribadah kepada Tuhan mereka. Saudara kan berkati Tuhan, apa yang menjadi taruhannya, apa yang menjadi akibatnya, saudaraku? Daniel dimasukkan ke gua singa. Mesak, Sadrak dan Abednego dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Mordekai, saudara-saudara kan berkati Tuhan, apa yang dialami oleh Mordekai? Bukan hanya Mordekai, Haman, saudaraku, merencanakan pembunuhan besar-besaran kepada bangsa itu, saudara. Dia mau habiskan semua bangsa Yahudi, bangsa pilihan Tuhan. Bukan hanya Mordekai yang mau dihabiskan. Saudara kan diberkati oleh Tuhan. Jadi untuk beribadah ke rumah Tuhan, mereka itu sesuatu yang sangat mustahil. Menyebut nama Tuhan saja mereka tidak bisa. Beribadah di kamar mereka pun mereka diintai, diintip terus, saudara-saudara, diselidiki, diamati terus, saudara-saudara. Ya. Kenapa, saudara-saudara? Ya. Kenapa? Karena bagi mereka, saudara, selain daripada Tuhan yang mereka sembah, ya, harus dibunuh. Mungkinkah terjadi, saudara-saudaraku, di negeri kita ini hal yang sedemikian? Saudara, tidak tertutup kemungkinan. Ya, tidak tertutup kemungkinan. Cuma kita belum tahu kapan waktunya. Sekarang di hidup kita ini, atau di hidup anak-anak kita ke depan, atau di hidup cucu kita ke depan, kita tidak tahu. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita membangun iman yang kokoh, iman yang teguh. Kita mewarisi iman ini, saudara-saudaraku, supaya apabila nantinya di masa hidup kita, di masa hidup anak-anak kita, di masa hidup cucu kita, atau generasi-generasi kita yang berikutnya terjadi hal ini, saudara-saudaraku, maka saudara mereka bisa mempertahankan iman mereka. Haleluya. Daud berkata, aku bersyukur, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Aku Daud bersuka cita, Daud senang, saudara-saudara. Ya. Ketika dikatakan orang kepadanya, ketika ada orang yang mengajak dia, mari kita ke rumah Tuhan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang akan terjadi, inilah yang terjadi, saudara-saudaraku, bagi bangsa Israel di masa pembuangan. Haleluya. Harus disawet itu, haleluya. Ya, di masa pembuangan inilah yang terjadi ketika Nehemia, saudara-saudaraku, diutus oleh Raja Darius untuk membangun kembali Yerusalem, membangun kembali bait Tuhan, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Semua orang bersukacita. Haleluya. Akan ada waktu, akan ada kesempatan, akan ada saatnya nanti di mana orang Israel itu akan beribadah di rumah. Aku senang mendengarkan, aku senang mendengarkan ketika ada orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan, mari kita bangun rumah Tuhan, mari kita beribadah ke rumah Tuhan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Daud berkata,
dia bersuka cita, keturunannya bersuka cita, bangsa Israel bersuka cita. Tetapi coba lihat saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, di hari-hari terakhir ini banyak orang tinggalkan rumah. Ya. Banyak orang tinggalkan rumah Tuhan. Banyak orang tinggalkan Yesus. Rumah Tuhan itu adalah lambang kehadiran Tuhan, di mana Tuhan berhadirat. Karena di dalam bangsa Israel, di rumah Tuhan itulah dibuat tabernakel. Tabernakel itu, saudara-saudara yang berkati Tuhan, ada di sana halaman, ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itu ada perabotan-perabotan, saudara-saudaraku, tabut perjanjian yang berisi roti dan tongkat Harun di dalam, dan di atasnya ada kerub, saudara-saudaraku, yang mengembangkan sayap. Itulah di ruang maha kudus itu. Dan tabut perjanjian ini adalah lambang kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel. Dan itu ditaruh di ruang maha kudus ini. Saudaraku, jadi rumah Tuhan adalah lambang daripada kehadiran Allah. Amin. Rumah Tuhan adalah lambang kedaulatan Tuhan. Rumah Tuhan, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, itu berbicara Allah sendiri. Maka tidak heran kalau Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita berdoa. Haleluya. Hari-hari ini kita, saudaraku, ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita berpikir bahwa itulah ibadah yang sedang kita lakukan kepada Tuhan. Haleluya. Tapi pujian tadi mengingatkan kita. Ya. Pujian itu mengingatkan kita, tadi pujian share daripada pujian itu. Ya. Ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh, adalah mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Persembahan tubuh itulah ibadah yang sejati. Mengasihi sesama, mendengar keluhan mereka. Apa keluhan terbesar manusia, saudara yang berkati? Keluhan terbesar manusia sebetulnya adalah dosa. Saudara-saudara yang berkati, persembahkanlah tubuhmu. Itulah ibadah yang sejati. Haleluya. Haleluya. Kita disadarkan, saudaraku. Saya tadi dengar lagu ini, bagus juga share daripada lagu ini. Ya. Bagus, baru kali ini saya dengar. Hari Minggu dilakukan lagi, ya. Haleluya. Ya. Supaya kita terus ingat, persembahan ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh kita. Amin. Ya, persembahan ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh kita. Saudara-saudara yang berkati, ketika tubuh kita yang adalah tempat di mana roh jiwa itu berada, menjadi ibadah kita di hadapan Tuhan, kita persembahkan, itulah ibadah yang sejati. Ketika tubuh, jiwa, roh itu menjadi satu kesatuan, menjadi ibadah, saudara-saudara yang berkati Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Coba bayangkan, saudara-saudara yang berkati Tuhan, ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan, ke gereja, saudara-saudaraku, tubuh kita datang ke gereja, jiwa kita ke apa? Ke laut, roh kita, saudaraku, tinggal di rumah. Gitu kan? Saudara, apakah itu ibadah yang sejati? Bukan. Ibadah yang sejati, saudara-saudaraku, ketika itu menjadi satu kesatuan. Tubuh, jiwa, roh itu menjadi satu kesatuan. Haleluya.
Tubuh yang menjadi tempat di mana jiwa itu berada, tubuh yang menjadi di mana tempat roh itu berada. Saudara-saudaraku, bersama-sama menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika tubuhmu beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, maka rohmu pun harus datang, jiwamu pun juga harus ikut, harus menjadi satu. Itulah yang sempurna, itulah yang sejati, saudara-saudara. Jangan tubuhmu datang, jiwamu tidak datang, hatimu entah kemana-mana, pikiran entah kemana-mana, saudara-saudara. Ya, itulah ibadah yang sejati. Di dalam rumah Tuhan, saudara-saudara yang diberkati itu. Karena kenapa itulah sukacita yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Daud berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Lalu ayat yang kedua, sekarang kaki kami berdiri di depan gerbangmu, hai Yerusalem. Artinya saudara-saudara kami berkati Tuhan. Ketika ada orang berkata kepada Daud, ayo kita pergi ke rumah Tuhan, maka Daud itu juga pergi. Haleluya. Maka dia katakan dalam ayat yang kedua itu, sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Dia tidak menunggu 2 minggu lagi, dia tidak menunggu waktu yang akan datang, tetapi ketika waktu itu ada, dia katakan, sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Haleluya. Aku bersukacita ketika ada orang berkata kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Ataukah saudara-saudara kami berkata oleh Tuhan, justru kita gelisah, justru kita tidak senang, saudara-saudaraku, justru kita susah, saudara-saudaraku, ketika ada orang mengajak kita ke rumah Tuhan, atau ketika waktu ibadah itu ada datang, saudara-saudaraku, kita berpikir, saudara-saudaraku, ini adalah masalah besar, ini adalah masalah terbesar dalam hidup. Daud teladanilah Daud itu. Dia berkata, aku bersukacita ketika engkau ada di rumah Tuhan. Bersukacita ketika ada
baru setiap hari. Tuhan tidak pernah memberikan hal yang berulang-ulang dalam hidup kita. Tetapi apa yang diberi oleh Tuhan bagi kita selalu baru. Itulah berkat yang diberikan oleh Tuhan, anugerah yang diberi oleh Tuhan bagi kita. Dan itu sudah kita alami, sudah kita nikmati dalam kehidupan kita. Kebesaran daripada kasih-Nya, kebesaran daripada anugerah-Nya sudah Dia tunjukkan dalam kehidupan kita. Bukankah Dia berkata, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih yang terbesar yang ada di dalam Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, supaya orang-orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah kebinasaan ini menjadi malapetaka terbesar, terdahsyat di dunia ini, saudara-saudaraku? Bukankah kebinasaan ini adalah masalah terbesar daripada manusia? Inilah yang mau diselesaikan oleh Yesus, supaya tidak ada orang yang binasa lagi. Itu sebabnya Dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya saya dan kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Tuhan. Haleluya. Kita sudah alami itu, kita sudah menikmati itu. Mari bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah di hadapan-Nya, muliakan Tuhan, persembahkanlah Tuhan di hadapan Dia sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang sejati, karena Yesus telah membeli tubuh kita dengan harga yang lunas. Haleluya.